agar apa yang kita lakukan, apa yang kita sedekahkan itu bernilai pahala, dalam artian tidak sia-sia. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui akan pentingnya ikhlas dalam menjalankan ibadah, khususnya dalam melakukan sedekah, maka mari kita sama-sama menanamkan dalam hati kita niat ikhlas dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan sunnah, ataupun khususnya tadi sedekah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua yang telah memberikan nikmat yang besar, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur, sehingga kita semua masih bisa hidup di bumi ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya, dan para tabi'atnya, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola ar-rahim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 102, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, apa itu takwa? Takwa bisa diartikan dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Dan di bulan Ramadan ini tidak sekedar Allah memerintahkan untuk berpuasa, ya. Jadi tidak hanya berpuasa, kita dianjurkan, diharuskan untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melakukan amal-amal soleh, seperti salah satunya sedekah. Jadi dalam bahasa Al-Quran, sedekah itu adalah kullu ma'rufin sedekah. Jadi dalam bahasa Al-Quran, sedekah itu artinya setiap perkara yang baik merupakan sedekah. Jadi jangan kita memperkecil definisi dari sedekah, yang katanya sedekah itu mengeluarkan harta kita atau uang kita untuk dimasukkan ke kotak amal. Jadi yang namanya sedekah itu tidak hanya menggunakan uang, ya. Iya, jadi simpelnya aja, yang paling mudah, semua orang itu pasti bisa untuk bersedekah, baik yang fakir, yang miskin, bahkan yang kaya sekalipun, semuanya bisa bersedekah. Paling simpelnya itu apa? Cukup dengan tersenyum, ya. Kita senyum kepada orang, misalkan, kan kadang kan orang itu kan ada yang lagi sakit hati, ada yang lagi galau, ya, mikirin ekonomi keluarganya. Ketika kita tersenyum kepada orang tersebut, tiba-tiba
begitu senyum orang itu moodnya naik gitu, sehingga itu bernilai sedekah ya. Kembali lagi, jadi setiap orang itu bisa bersedekah ya. Nah, menurut para ulama, sebagian ulama sedekah itu diambil dari kata sedekah yang artinya pengakuan atau pembuktian atas kebenaran. Kebenaran apa? Atas kebenaran janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah? Allah berjanji kepada orang-orang yang bersedekah, ya, khususnya zakat. Ketika orang itu mengeluarkan sedekah atau zakat, maka harta yang telah dikeluarkan untuk zakat atau sedekah tidak akan berkurang ataupun habis. Janji Allah untuk orang yang bersedekah, khususnya zakat, hartanya bakal nambah, atau bisa diartikan dengan apapun yang dia butuhkan akan ada gitu, gak bakal kekurangan gitu ya, asalkan niatnya ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi khususnya di bulan Ramadan ini, selain berpuasa, mari kita sama-sama bersedekah ya. Selain itu, misalkan gampang ya, namanya sedekah itu kita memberi makan kucing ya, misalkan ya, ada misalkan ada gerombolan semut misalkan biasa di tembok-tembok, kita kasih apa misalkan ya, apa kayak kue-kue, percikan kue, itu udah termasuk sedekah. Bahkan kita mengucapkan salam, assalamualaikum, nah itu termasuk sedekah karena kita mendoakan orang yang kita ucapkan salam. Nah, terus haram apabila kita sedekah menyelipkan sedikit pun niat riya. Apa itu ria? Nah, ria bisa diartikan seperti ingin mendapatkan pujian. Kita sedekah nih, tapi niat kita bukan karena Allah, bukan untuk mendapat ridho Allah, mendapatkan pahala, tapi agar kita dipuji orang. Ya. Nah, itu namanya ria. Kalau kita sedekah dengan adanya ria, maka bukan pahala yang kita dapatkan, melainkan hangusnya pahala yang telah kita dapatkan ya. Jadi ria itu ibaratkan api yang membakar pahala-pahala yang telah kita dapatkan. Jadi rugi kalau kita sedekah ada terselip niat ria, walaupun sekecil apapun itu. Nah, terus dalam bersedekah itu ada rumusnya ya. Jadi dalam bersedekah itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Jangan malu dengan sekecil apapun jumlahnya dalam bersedekah, dan jangan sombong dengan sebesar apapun jumlah sedekah. Yang pertama, jangan malu dengan sekecil apapun sedekah, karena sekecil apapun yang kita sedekahkan itu bernilai pahala. Dan jangan sombong dengan sebesar apapun jumlah sedekah. Karena apa? Sebesar apapun, mau triliunan, mau miliaran ya, itu semua harta titipan dari Allah kepada kita. Jadi nggak ada haknya kita untuk bersombong ya. Terus Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa aw yuqimu sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita umat muslim untuk ikhlas menjalankan perintah Allah semata-mata untuk menjalankan agama. Nah, ketika kita bersedekah ya, bahkan bukan untuk sedekah saja, setiap melakukan setiap amal ibadah kita harus ikhlas ya, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita sedekahkan itu bernilai pahala, dalam artian tidak sia-sia. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui akan pentingnya ikhlas dalam menjalankan ibadah, khususnya dalam melakukan sedekah, maka mari kita sama-sama menanamkan dalam hati kita niat ikhlas dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan sunnah, ataupun khususnya tadi sedekah seperti itu. Nah,
selain sedekah, kalau kita cinta sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, marilah di bulan puasa ini kita perbanyak membaca sholawat. Ya, simple aja. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad terus. Mau ribuan, ratusan. Kalau emang kita cinta sama Nabi, perbanyaklah sholawat. Karena Allah telah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Bisa diartikan seperti ini, Allah dan malaikat sudah bersolawat kepada Nabi. Lantas kenapa kita tidak bersolawat kepada Nabi? Ya. Terkadang kita lupa untuk melaksanakan sholawat kepada Nabi. Kita rajin sholat tahajud, ya, sholat taubat atau sholat sunnah rawatib, tapi kita lupa untuk bersolawat. Perlu ditanyakan, kita itu cinta sama Nabi atau enggak? Ya, kita tuh butuh nggak sama Nabi? Kita butuh nggak dengan syafaat Nabi nanti kelak di hari akhir nanti? Kalau emang kita cinta Nabi, perlu ada pembuktian. Sebagaimana kalau kita cinta sama seseorang, kita bakal melakukan apapun itu agar kita diakui bahwa kita mencintai dia, misalkan seperti itu. Kita cinta sama Nabi, kita harus membuktikan. Apa buktinya kalau kita itu cinta sama Nabi? Yang pertama, kita melakukan amal-amal sunnahnya, ya, seperti puasa Senin Kamis, sholat sunnah rawatib, ya, itu tarawih, ya, dan yang lain-lain. Dan juga tak luput dengan sholawat. Perbanyaklah sholawat. Misalkan lagi waktu kosong, kita sholawat. Lagi bengong, kita sholawat, ya. Ya, lagi waktu kosong kita sholawat, banyakin sholawat seperti itu daripada kita bengong mikirin yang enggak, mikirin hutang, ya. Perbanyak aja sholawat. Insya Allah ketika kita melakukan sholat itu perbanyak sholawat, urusan kita dimudahkan, dan insya Allah kelak kita diakui umatnya Nabi. Kita semua ini umat Nabi meskipun kita tidak hidup bersama kanjeng Nabi, ya. Kenapa? Karena ketika Nabi sakaratul maut, ya, ketika sakaratul maut, yang dimana sakaratul maut itu dengan dahsyat sakitnya, ketika nyawa sedang dicabut oleh malaikat Israel, apa yang Nabi pikirkan ketika itu bukan keluarganya, ya, bukan sahabatnya, ataupun istrinya, ataupun anaknya, melainkan apa yang dipikirkan oleh Nabi ketika sakaratul maut? Umatnya. Kata-kata terakhirnya ummati, umatku. Begitu sayangnya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Lantas kenapa kita melupakan beliau, ya? Bukan kita, maksudnya saya, gitu, ya. Jadi ini hanya pengingat saja, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa terus bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Dah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.